cari posisi yang terbaik? Teteh, mau selonjor, mau sila, tapi entong mangkuban. Oke, boleh ada dikasih jarak juga nggak apa-apa. Fokus sama dan jujur dengan apa yang kita rasakan. Oke, siap. Teteh, silakan pejamkan matanya. Lalu kacamata. Oke, posisi duduk yang terbaik, yang ternyaman. Gak perlu takut nanti kesorot kamera lagi mewek, gak usah takut, gak apa-apa. Pokoknya mah fokus, mau dipoto, kumaha, wayoge, gak apa-apa. Ya, pokoknya teteh fokus sama diri sendiri. Aku yakin teh, jadi ibu bekerja sekaligus ibu rumah tangga itu gak gampang. Maka mungkin ada masalah-masalah di rumah yang terbawa ke sini atau masalah di sini yang terbawa ke rumah. Yuk kita selesaikan di sini, karena anak kita tidak berhak untuk mendapatkan sampah batin kita, ibunya. Oke, silakan tutup matanya. Kondisi duduk yang paling nyaman, yang paling enak bagi teteh-teteh semua. Oke, tarik nafas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Tarik nafas lagi yang dalam, keluarkan dari mulut. Tenang, tarik nafas yang dalam, keluarkan dari mulut. Tarik nafas lagi yang dalam, keluarkan dari mulut. Terus sekarang kalau misalkan tarik nafas sambil panggil Allahu Akbar, keluarkan sambil istighfar, Astagfirullahaladzim. Tarik nafas lagi, Allahu Akbar, keluarin sambil istighfar, Astagfirullahaladzim. Tarik nafas lagi, Allahu Akbar, keluarkan sambil istighfar, Astagfirullahaladzim. Tetap merem ya teh. Letakkan telapak tangan sebelah kanan di dada sebelah kiri. Ya. Tarik nafas lagi. Rasakan betapa banyak nikmat yang sudah Allah berikan atas diri kita hingga di titik ini. Ada detak jantung yang begitu terus berdetak, yang menjadi tanda bahwa Allah memberikan kesempatan dalam hidup kita. Kita syukuri dulu apa yang selama ini Allah sudah berikan ke dalam kehidupan kita ya teh. Sampai Allah hantarkan kita ada di titik ini, sampai Allah berikan kesempatan kepada kita hadir di hari ini. Sebab Allah tahu barangkali teteh-teteh capek, barangkali teteh-teteh sedang butuh pertolongan, atau teteh-teteh sedang butuh jawaban dari semua permasalahan yang selama ini menghimpit dada. Perjalanan yang Allah perjalankan hingga di titik ini mungkin tidak sesuai dengan inginnya kita, mungkin tidak sesuai dengan bayangan dan gambaran kita. Hanya dibandingkan senangnya, mungkin lebih banyak kecewanya dibandingkan dengan bahagianya. Sampai kita hampir putus asa, sampai kita hampir menyerah dengan keadaan. Tapi kita mengingat lagi bahwa begitu banyak nikmat yang Allah beri kepada kita, hingga Allah kuatkan kita hingga di titik ini. Jika bukan Allah yang memberi kekuatan, jika bukan
Allah yang memberikan perlindungan. Entah mungkin kita sudah berada di kondisi yang seperti apa, Allah masih menarik kita kepada kebaikan ini teh. Dari semua kegagalan-kegagalan yang mungkin Allah hantarkan atas diri kita, kegagalan hidup, kegagalan berumah tangga, kegagalan berusaha, kegagalan pun itu yang kita upayakan dengan baik, Allah hantarkan kita ke sana. Bukan Allah benci dengan kita, tapi Allah cuma ingin memurnikan kemurnian tauhid kita kepada Allah. Teteh yang Allah muliakan, biarkan air mata teteh semua jatuh. Selama ini mungkin sudah tertahan, kuat, teteh berupaya menyembunyikan itu dari semua orang, sampai bikin sesak dadanya. Memastikan di depan orang kita ini kuat, kita ini hebat, kita tidak ada masalah. Tapi kapan waktu teteh untuk jujur dengan apapun yang teteh rasakan? Sebab jiwa ini juga adalah titipan. Selama ini kita terlalu sering memprioritaskan banyak orang di luar sana, memprioritaskan pasangan kita, memprioritaskan anak-anak kita, memprioritaskan kedua orang tua kita, mertua kita, ipar kita, saudara-saudara kita. Kita lupa bahwa jiwa kita ini juga adalah titipan dari Allah yang suatu hari akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Bisakah nanti kita menjawab ketika Allah memintai pertanggungjawaban di hari akhir nanti? Ketika Allah tanya bagaimana perjalanan jiwamu, bisakah kita mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah? Ketika malaikat bertanya buka, siapa yang akan kita jawab dari lisan ini? Ketika nanti malaikat bertanya lagi, Manabiyuka, bisakah kita menjawab itu? Apakah yang keluar hanya keperihan di dalam diri kita? Ketika nanti malaikat bertanya, Man kita baka, bisakah kita menjawab? Adakah jaminan kita bisa menjawab semua? Pasti itu teh. Siapa yang bisa menjawab itu? Bukan ilmu pengetahuan kita, bukan karena kecerdasan kita, tapi karena jiwa kita yang selalu kita pelihara untuk senantiasa berada dekat dengan Allah. Jiwa yang senantiasa kita pastikan terlepas dari segala cemaran-cemarannya. Jiwa yang bebas dari segala iri, dengki, benci, dendam yang selama ini kita pelihara. Jiwa itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita di hadapan Allah saat berdiri di hari akhir nanti, di yaumul hisab nanti. Jiwa itu yang akan menjawab. Tapi juga kita lalaikan dan kita abaikan di dunia karena kita memprioritaskan banyak orang. Kita lupa memberi waktu kepada diri kita untuk sendiri. Kita lupa menanyakan kepada jiwa kita, kamu baik-baik aja enggak? Kamu lagi ngerasain apa hari ini? Saat ingin mengeluarkan air mata, teteh bilang jangan keluar air mata. Banyak tanggungan di dalam dirimu. Kapan waktu teteh bisa bertanya kepada jiwanya? Kapan waktu teteh jujur, diriku, kamu tuh lagi sedih ya? Gak apa-apa, sedih aja yuk, gak apa-apa. Kecewa ya, gak apa-apa, kecewa aja. Pernah gak ngasih kayak gitu kesempatan untuk diri jujur aja sekali?
Bagaimana mungkin kita ingin dipanggil pulang, bercita-cita ingin dipanggil pulang dalam keadaan ya Tuhan, roh dia tamar dia juga tidak ridho sama apapun yang Allah tetapkan atas diri kita. Bagaimana kita mau dipanggil dalam keadaan mutmainnah kalau di dalam diri kita masih ada orang-orang yang kita blacklist dalam kehidupan kita, yang belum kita maafkan sepenuhnya oleh diri kita. Bagaimana kita mau dipanggil pulang dalam keadaan ya Tuhan nafsul mutmainnah, kalau di dalam diri kita juga ada benci, ada dendam, ada keinginan untuk orang lain punya kehidupan yang tidak baik karena mereka juga melakukan yang tidak baik untuk kita. Teteh. Mungkin sakitnya perasaan kita, sakitnya hati kita bukan datang dari orang lain,